Halo teman-teman semuanya, jika kalian mencari video untuk membuat website toko online tanpa perlu tahu coding ataupun programming, ini adalah tutorial yang tepat buat kalian. Di video ini, saya akan membuat website e-commerce seperti ini yang memiliki list produk, detail produknya, dengan pop-up add to cart button seperti ini, juga terhubung dengan WhatsApp, jadi pelanggan bisa langsung chat menanyakan produknya, serta pembayaran yang langsung terintegrasi dengan kurir lokal untuk menentukan biaya kirim. Jangan khawatir, tutorial ini saya buat sangat simpel agar semua orang bisa mengikutinya. Pastikan ikuti step by step-nya dari awal, oke? Pada tutorial kali ini, saya akan bagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, kita akan melaunching website. Untuk melaunching website, itu ada 3 langkah. Langkah pertama, mencari hosting dan domain. Hosting adalah server atau storage untuk menyimpan file-file yang dibutuhkan untuk membuat website, agar bisa diakses secara online selama 24 jam oleh semua orang. Sedangkan domain adalah nama atau alamat dari sebuah website. Pemilihan hosting sangat penting, teman-teman, karena ini akan berpengaruh pada kecepatan loading website kita. Untuk mendapatkan hosting dan domain.com gratis, caranya klik link di bawah video ini. Nah, sekarang kita akan dibawa ke page dari Niaga Hoster, yang saya rekomendasikan sebagai penyedia hosting terbaik dengan harga terjangkau. Pilih sekarang, tersedia pilihan paket hosting dari bayi, pelajar, personal, dan bisnis. Untuk mendapatkan domain gratis, saran saya ambil dari paket pelajar, personal, atau bisnis. Contoh kali ini, saya akan mengambil paket personal. Diskonnya itu up to 75%, dengan fitur unlimited disk space, email, bandwidth, dan lain-lain. Di paket ini, kita juga akan mendapat gratis domain serta gratis SSL sertifikat selamanya. Oke, pilih sekarang. Pilihan pembayaran itu ada yang per 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Untuk dapat diskon 75%, kalian bisa ambil yang 3 tahun. Contoh kali ini, saya ambil yang 1 tahun dengan diskon 50%. Di paket personal, itu kita akan mendapatkan domain dengan tld.com gratis. Saya sudah menyiapkan nama domainnya, mywebstutorial.com. Lalu cek availability-nya. Jika tersedia, harga akan menjadi Rp0 alias gratis tanpa biaya domain. Klik tambahkan ke cart, total menjadi 700 ribuan. Oh ya, tenang saja, saya memiliki kode kupon diskon sebesar 10% yang bisa kalian gunakan. Klik lanjutkan. Jika kalian ingin menambahkan salah satu fitur ini, itu opsional saja ya. Klik lanjutkan. Di sini silahkan pilih pembayaran yang sudah disediakan. Bisa menggunakan pembayaran otomatis atau manual. Saya akan pilih pembayaran otomatis dengan BCA Virtual Account. Untuk mendapatkan diskon 10%, masukkan kode diskonnya, isi WebC. Klik gunakan. Dari 700.000, diskon 10% menjadi 631.000 saja. Sebelum melakukan pembayaran, kita akan membuat akun terlebih dahulu. Pilih tab Belum punya akun. Sekarang masukkan detail yang diminta. Masukkan email, password. Harap dicatat baik-baik email dan password yang digunakan. Kita akan perlukan nanti untuk masuk ke cPanel. Setelah formnya lengkap, klik Checkout. Sekarang saya akan bayar dulu dan konfirmasi. Setelah ini, kita akan diarahkan ke member area dari Niaga Hoster. Di sini ada survei dari Niaga Hoster, ikuti saja. Seperti ini. Nah, sekarang di member area ada 2 layanan yang kita punya, yaitu hosting dan domain. Pada tab hosting di bawah ini, klik Kelola Hosting. Lalu klik tab cPanel dan klik All Feature-nya.
Langkah 2, menginstal SSL Certificate. Untuk keamanan website, agar datanya terenkripsi ketika diakses, gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi website kita lebih aman. Selain itu, website dengan SSL atau Secure Socket Layer lebih dipilih Google untuk ditampilkan pada list halaman 1 Google. Istilahnya lebih SEO friendly, teman-teman. Cirinya ada icon padlock seperti ini. Untungnya, Niaga Hostar memberikan fitur SSL Certificate ini secara gratis. Caranya, dari cPanel, kita bisa scroll ke bawah atau ketik saja di search box SSL. Ini dia, klik Let's Encrypt SSL, lalu pada nama domain, klik Issue. Lalu centang DNS 01, setelah itu di-include wildcard-nya, itu dicentang semua. Begitu juga dengan Add cPanel Subdomain. Lalu klik Issue. Jika berhasil akan seperti ini, go back. Ini artinya domain kita sudah terinstall SSL Certificate. Sekarang dari sini kembali ke Home cPanel. Hover ke sini, klik. Langkah 3, menginstal WordPress. WordPress adalah CMS atau Content Management System yang sudah sangat familiar, digunakan oleh para profesional untuk membuat website. Jadi platform WordPress ini sangat bisa diandalkan untuk membuat web blog, web perusahaan, dan juga e-commerce atau toko online. Untuk menginstalnya, dari cPanel, di search box, ketik apps. Di kolom Softaculous Installer, itu ada WordPress. Nah, ini dia. Klik Install Now. Di choose protokol, kita bisa pilih HTTPS dengan www atau tanpa www. Lalu pilih nama domainnya. In directory dikosongkan saja. Site name, sesuaikan dengan nama website. Di site description, beri deskripsi singkat. Lalu tambahkan username dan password. Atau kalian juga bisa gunakan password generator ini. Sekali lagi, agar di-save ya, username dan passwordnya, karena kita akan sering masuk ke WordPress nanti. Email, masukkan alamat email yang kita punya dulu. Teman-teman juga bisa membuat email bisnis dengan nama domain kita sendiri di cPanel. Link yang dibutuhkan sudah saya lampirkan di deskripsi. Masukkan emailnya lagi di sini, lalu klik install. Nah, jika terjadi error seperti ini, itu jangan khawatir, centang saja ini untuk mengoverwrite file yang sudah ada. Lalu kembali klik install. Ya, kita sudah berhasil menginstal WordPress. Sekarang, klik link administratif URL-nya. Maka kita akan dibawa masuk ke dashboard WordPress. Selamat, jika kalian sudah sampai di langkah ini, itu artinya website kita sudah launching. Untuk masuk ke dashboard WordPress, selain dari link tadi, caranya ketik nama website di browser, /login. Enter, lalu masukkan username dan passwordnya. Login. Untuk membuat website dengan WordPress, itu ada banyak pilihan tema gratis, teman-teman. Hover ke Appearance, Themes, Add New. Di sini, kita bisa memilih tema yang sesuai, misal untuk blog, e-commerce, education, company profile, dan lain-lain. Khusus tutorial toko online ini, saya sudah mencari theme yang sesuai dengan market lokal. Untuk itu, kita akan ke tahap 2, yaitu men-setup toko online. Untuk setup toko online diperlukan 3 langkah. Langkah pertama, mencari theme yang sesuai dengan market lokal. Seperti ada WhatsApp button, pop-up card, terintegrasi dengan kurir lokal, serta cara setting yang simple. Saya merekomendasikan satu theme buatan Indonesia yang saya rasa sangat cocok untuk market lokal. Keuntungannya, sekali beli kita dapat semua plugin yang dibutuhkan. Klik link di bawah ini, maka kita akan dibawa ke tokopress.id. Di sini, kita juga akan mendapatkan bonus template Elementor ini,
yang bisa kita gunakan. Keunggulan lainnya sudah menggunakan mobile first teknologi, artinya loading web akan lebih maksimal pada smartphone. Ini sangat penting, apalagi sudah didukung hosting yang baik, serta fitur komplit untuk WooCommerce tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi. Sekarang, hover ke WP Themes, kita lihat dulu seperti apa theme-nya. Klik, scroll ke bawah, kalian bisa pilih theme yang cocok sebagai basic. Tentu nanti kita bisa rubah desain dan produk apa yang akan dijual. Misalnya, saya akan memilih template ini. Klik selengkapnya. Oke, ini dia template-nya. Sudah responsif design, artinya akan tampak serasi di berbagai ukuran gadget. Mobile first teknologi dengan loading sangat cepat, hanya 1,9 detik. Fitur WooCommerce-nya yang super komplit, ada WA button yang terintegrasi dengan produknya langsung, ada order status label, ada info ongkir meliputi kecamatan Indonesia yang terintegrasi langsung saat pembayaran, support sebagian besar perusahaan ekspedisi di Indonesia, dan masih banyak lagi lainnya. Harga dari Rp798.000, gunakan kode kupon ini untuk mendapatkan potongan diskon 50%. Oh ya teman-teman, kali ini kalian juga berkesempatan ya mendapatkan template ini secara gratis untuk 5 orang. Saya memiliki lisensi yang ini untuk 5 website. Caranya gampang, saya sudah pin di kolom komentar. Oke, sebelum lanjut, jika bermanfaat silahkan di-subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Klik miliki sekarang. Masukkan kode kuponnya EW2020. Lalu aktifkan. Nah, sekarang sudah menjadi 399.000. Oke, sekarang buat username, password, lalu lengkapi data pribadi. Centang persetujuannya, lalu klik beli sekarang. Baiklah, saya akan melakukan transfer pembayaran dulu. Oke, saya sudah transfer. Di-refresh dulu page-nya. Nah, sekarang payment statusnya sudah aktif. Lalu hover ke member area. Klik. Pada download produk, ini dia template Adora. Yang lainnya itu bonus template Elementor, teman-teman. Pertama kali, download dulu template Adoranya. Klik. Setelah selesai mendownload, lanjut ke langkah 2, yaitu install theme dan juga setup theme-nya. Sekarang, balik ke dashboard WordPress. Nah, yang tadi itu dari appearance, theme, add new, lalu sekarang upload file theme tadi. Choose file. Ini dia filenya, Adora. Open. Lalu klik install. Tunggu beberapa saat. Setelah itu aktifkan. Sekarang kita akan setting wizard-nya. Klik start. Tinggal ikuti saja teman-teman. Klik install child theme. Nah, untuk aktivasi, kita copy dulu license key-nya di member area. Lalu paste di sini. Klik aktifkan. Ikuti lagi. Install plugin-nya. Setelah itu, setup toko online-nya. Klik Run Setup. Tunggu sampai 100%. Baiklah, proses setup sudah selesai. Sekarang klik lihat website. Nah, ini dia websitenya, teman-teman. Balik ke setting dulu. Sebelum memasukkan produk, ikuti panduan setting awal ini. Klik ganti nomor WhatsApp.
Masukkan di sini nomor WA-nya, lalu klik Publish. Balik ke setting, ikuti panduannya lagi, klik ganti nomor rekening bank. Ganti nomor rekeningnya. Kita juga bisa menambahkan rekening lain ya. Klik Add Account seperti ini, misalnya Bank BNI. Nomor rekeningnya. Setelah itu, klik Save Change. Ikuti lagi setup selanjutnya. Klik ganti asal pengiriman. Klik Go to Shipping Zone. Defaultnya Indonesia. Kurir yang tersedia JNE dan POS. Nanti kita bisa edit juga sesuai yang kita mau. Kita juga bisa menambahkan zona tertentu untuk shipping. Caranya, klik Add Shipping Zone. Pada region, ketik provinsinya, misal Bali dan Nusa Tenggara Barat. Beri nama misal Bali Nusa. Lalu klik Shipping Method. Kita bisa atur khusus untuk wilayah Bali Nusa, kurirnya menggunakan misalnya JNT ya. Lalu klik Add Shipping Method. Oke, balik ke Shipping Zone. Ini artinya khusus wilayah Bali Nusa menggunakan kurir dari JNT dan wilayah Indonesia lainnya menggunakan JNE dan POS. Baiklah, kita lanjut lagi ke setting berikutnya. Ganti metode pengiriman untuk ongkir. Sama seperti tadi, kita juga bisa mengganti atau menambahkan layanan ekspedisi yang lain. Contoh, saya akan edit zona Indonesia. Klik Add Shipping Method. Tambahkan misalnya dengan Tiki, lalu Add Shipping Method. Kalian juga bisa drag ke atas, urutan yang pertama akan otomatis tercentang saat pembayaran. Lanjut ke setting. Klik ganti format form checkout. Nah, ini saya biarkan defaultnya saja. Ini form isian saat customer melakukan checkout atau pembayaran. Saya sudah suka tampilan form checkout-nya yang simple, jadi saya tidak rubah lagi. Misalnya kalian ingin menampilkan address 2 di form DISO, pilih yes. Require, kalau wajib diisi, pilih yes. Jadi seperti itu kira-kira ya. Saya tidak save karena saya menggunakan mode defaultnya saja. Lanjut ke setting. Nah, itu ada Facebook Pixel. Fungsinya untuk tracking iklan di FB Ads. Kita skip dulu ini. Theme setting di skip saja, nanti kita bisa akses dari dashboard. Oh ya, jangan khawatir, semua settingnya tadi itu bisa diakses lagi teman-teman. Nah, sekarang di shop page atau di halaman web, refresh. Untuk melihat apa saja yang kita setting tadi, klik salah satu produk. Contoh produk 2. Ini detail produknya teman-teman. Pada setting wizard tadi, kita sudah ganti nomor WA-nya. Dan ketika customer ingin menanyakan produk 2 ini melalui WhatsApp, akan menuju ke WhatsApp tersebut yang otomatis berisi chat menanyakan produk ini. Sehingga ini memudahkan admin untuk memfollow up pertanyaan dari customer tersebut. Oke, sekarang balik ke detail produk. Misal customer klik mau beli produk ini. Tambah ke keranjang, lalu klik View Cart. Di halaman checkout, customer melengkapi form penagihan dan pengiriman. Misalnya Agus, alamat, pada kecamatan, contoh Denpasar Timur, lalu nomor HP atau WhatsApp. Karena pengiriman ke Bali Nusa tadi, kita sudah set hanya menggunakan kurir JNT reguler saja, seperti ini. Tapi, jika pengiriman ke daerah lain di Indonesia, misal ke Suranenggala Cirebon, maka kurir akan otomatis ketiki JNE reguler dan POS, seperti ini. Lalu customer bisa klik buat pesanan dan melakukan transfer pembayaran. Sampai di sini,
Saya rasa tidak ada yang susah ya teman-teman, tinggal diikuti saja step by step-nya. Nah, ini saya tutup terlebih dahulu jendela tab-nya. Setting wizard ini itu kita bisa akses juga nanti. Oke, sekarang kita lanjut. Hover ke sini, lalu klik dashboard. Sebelum mulai memasukkan produk, kita download satu plugin lagi teman-teman. Hover ke plugin. Saya akan delete dua plugin ini, Akismet dan Hello Dolly. Ini tidak saya perlukan. Centang, lalu pada bulk action, pilih delete dan apply. Sekarang, klik Add New Plugin. Lalu pada search box, ketik Elementor. Ini dia pluginnya, Elementor Page Builder. Klik Install. Lalu aktifkan. Setelah terinstall, nanti saya akan lanjutkan lagi apa gunanya Elementor. Masih di tahap 2, sekarang ke langkah 4, yaitu menambahkan produk. Sekarang kita lanjut ke produk. Hover ke produk, lalu klik All Product. Nah, di sini ada contoh-contoh produk yang ada di shop page kita tadi. Untuk menambahkan produk, bisa klik Add New. Tulis nama produknya, contoh kaos pria lengan panjang. Masukkan deskripsi lengkapnya di sini. Saya sudah siapkan untuk contoh ya. Copy, paste di sini. Setelah itu, scroll ke bawah. Pada variabel data, untuk produk fisik itu biasanya ada simple produk dan variabel produk. Pertama, saya akan contohkan apa yang dimaksud dengan variabel produk. Pilih variabel produk jika produk tersebut memiliki variasi warna, ukuran, dan lain-lain. Pada tab Inventory, pada SKU, itu artinya Stock Keeping Unit. Ini agar mudah memantau stok produk. Nah, di sini bisa diberikan kode seperti ini. Kaos pria lengan panjang KPL 001. Lalu Manage Stock, itu bisa dicentang dan sesuaikan jumlah stok yang ada. Allow Backdoor Order, pilih Do Not Allow. Low Stock Threshold artinya batas stok paling sedikit, misalnya 2. Centang ini jika produknya bisa diorder sekali saja. Ini saya akan uncheck saja. Lalu ke tab Shipping. Isi beratnya, misal 300 gram. Dimensinya bisa diisi untuk produk seperti lukisan, meja, dan lain-lain. Kota asal pengiriman dari Denpasar. Lanjut ke tab Link Produk. Nah, ini maksudnya kalian bisa tawarkan produk lain sebagai pelengkap produk yang dibeli. Tapi sebelumnya, buat dulu produk yang akan dijadikan upsell atau cross-sell. Tinggal nanti diketik saja di sini, pilih produk yang akan ditampilkan. Lanjut ke atribut. Untuk menambah variasi produk seperti ukuran dan warna, itu harus ditambahkan dulu di atribut. Caranya, add custom product atribut, isi nama atributnya, misal size. Lalu pada value, tulis size-nya, misal M spasi, ini vertical bar ya teman-teman, L spasi, centang use for variation, lalu save attribute. Untuk menambah variasi lainnya, add custom attribute. Misal variasi kedua itu untuk color, lalu di value, misalnya blue dan white. Jangan lupa centang use for variation dan save attribute. Sekarang itu sudah ada dua atributnya, size dan color. Oke, lanjut ke tab variation. Sekarang tambahkan atribut yang sudah kita buat tadi. Ada dua cara, add variation biasa tanpa detail stok dan variasinya. Saya contohkan saja ya, pilih create variation from all attribute. Klik go, lalu OK. Maka otomatis akan terisi dua size M color blue dan white, dan dua size L warna blue dan white.
Kita bisa sesuaikan dengan stok yang kita punya. Misal, hanya ada color white untuk size L saja. Jadi ini lebih detail ya teman-teman. Lalu untuk mengisi detailnya, klik saja ini. Sekarang kita bisa mengisi SKU, harga, dan detail lainnya. Begitu juga dengan yang lain, sesuaikan dengan produk masing-masing. Sekarang kita lanjut ke contoh yang pertama. Ini juga bisa di-delete ya teman-teman. Pilih Add Variation, klik Go. Maka ada any size dan any color yang bisa kita tentukan tanpa detail stok warna dan lain-lain. Klik di sini, lalu lengkapi detailnya. SKU misalnya KLP 001, isi regular price, misal harganya 150.000, dan jika ada sale, tulis juga di price-nya. Contoh jadi 100.000. Kita juga bisa atur jadwal sale-nya teman-teman. Klik schedule seperti ini, lalu pilih tanggal start-nya, juga kapan tanggal berakhirnya. Schedule saya cancel saja. Stok status pastikan in stock. Berat misal 300 gram. Deskripsi saya kosongkan saja. Lalu klik Save Change. Pada tab Advance, kalau mau diberikan catatan tambahan, bisa diisi di sini. Oke, ini saya pakai default-nya saja. Lalu sekarang scroll ke bawah. Produk short description sebaiknya diisi ya. Saya sudah siapkan untuk contoh. Copy. Saya akan paste di sini. Nah, biar rapi, saya kasih bullet untuk fiturnya. Sekarang, masukkan produk image. Set produk image kalian. Sebagai contoh, saya akan gunakan gambar yang sudah ada di library. Select, lalu open. Masukkan gambar lainnya di produk galeri. Bisa lebih dari satu image, seperti ini. Lalu add to gallery. Pada produk teks bisa ditambahkan. Ini opsional ya, boleh diisi. Misalnya kaos pria, lengan panjang. Sesuaikan saja dengan produknya teman-teman. Lalu membuat kategori, add new kategori, misal ini untuk koleksi pria. Saya buat kategorinya men's, lalu klik add new kategori, dan centang. Oke, jika semua sudah lengkap, klik publish. Klik view produk. Pada produknya sekarang dari atas, judul, kaos pria lengan panjang, harga, ada harga diskon ya. Lalu ada short deskripsinya. Juga ada pilihan variasi size dan color. Ada add to cart dan WhatsApp button lengkap dengan SKU, kategori, dan tag. Serta tombol sharing untuk sosial media. Di bawahnya ada deskripsi lengkap, informasi tambahan, dan ulasan. Balik ke dashboard. Lalu klik produk. Sekarang, kaos lengan panjang sudah ada di list produk. Tambahkan produk lainnya. Kita juga bisa mengganti dari sampel produk. Klik. Ganti title produknya. Isi deskripsi. Lalu scroll ke bawah. Nah, contoh kali ini, kita akan buat simple produk. Pilih. Jadi tanpa ada variasi ukuran dan warna ya. Harga misalnya 200.000. Sama seperti tadi, itu kalian bisa lengkapi ini ya. Saya hanya memberikan contoh saja untuk simple produk.
Tab atribut, ini saya delete saja. Pada short deskripsi, silahkan diisi. Lalu set product image. Pilih image-nya. Lalu insert media. Dan image gallery. Isi produk tag-nya. Jika ini termasuk kategori baru, bisa dibuat lagi kategorinya. Misal aksesoris. Add kategori, centang, lalu klik publish. Sekarang klik view product. Simple produk tanpa isi variasi ukuran dan warna. Tidak susah kan teman-teman untuk menambahkan produk? Oh ya, jika kalian tidak ingin ada title produknya di sini, kita bisa sembunyikan teman-teman. Caranya, scroll ke bawah, pada page layout, centang use custom page layout. Lalu, centang hide site header title. Nah, sekarang saya akan buat title-nya di short deskripsi saja. Saya gunakan heading 5 misalnya. Oh ya, satu lagi. Karena tadi kita edit dari sampel produk, ganti dulu URL-nya. Klik edit, copy title yang baru, lalu paste saja di sini. Lalu klik update. Nah, sekarang saya akan refresh dulu. Oke, ini dia. Title yang di atas sudah hilang, diganti dengan title yang ada di short deskripsi ini. Satu lagi, saya kurang suka dengan background abu-abu ini. Saya mau ganti background-nya dengan warna putih. Caranya, dari dashboard, hover ke appearance, lalu klik background. Warna saya akan ganti menjadi putih, lalu klik publish. Oke, di refresh dulu. Nah, background sudah berganti menjadi putih sesuai yang saya inginkan. Sekarang balik dulu ke Shoppage. Klik saja logo ini. Otomatis produk yang baru kita buat tadi akan ditambahkan di sini, teman-teman. Silahkan dilanjutkan ya, teman-teman, untuk menambah produk lainnya. Sekarang, saya akan mengisi dulu dengan dummy produk agar kita bisa melihat tampilan websitenya secara utuh. Baik, kita lanjut lagi. Setelah memasukkan semua produk, sekarang akan terlihat pada list produk seperti ini. Sebelum lanjut, kita rubah dulu setting permalingnya, teman-teman. Hover ke setting, klik permaling, lalu centang post name, agar nama post sesuai dengan URL-nya. Setelah itu, klik save. Oke, sekarang hover ke sini, lalu klik visit site. Nah, ini dia tampilan produk di halaman belanja atau Shoppage. Jadi, saya sudah isi beberapa produk dummy agar kita bisa melihat tampilan websitenya. Sekarang saya ingin menambahkan homepage untuk membuat desain websitenya lebih baik. Dengan menggunakan layout desain dari Tokopress. Ikuti saja teman-teman. Lanjut ke tahap 3 untuk menambahkan page dan menu. Di langkah pertama, saya akan menambahkan homepage-nya. Pertama ke tokopress.id untuk melihat desain template-nya. Saya gunakan klik kanan. Ketika kita membeli theme di Tokopress tadi, itu kita akan mendapatkan bonus layout Elementor template ini. Klik lihat semua. Inilah template yang bisa kita gunakan sebagai homepage untuk website. Caranya, contoh saya ingin menggunakan template ini. Nama template-nya pakaian pria. Klik preview. Ini dia desainnya, simple dengan 3 kategori. Lalu ada highlights produk, promo banner, dan keterangan lainnya. Saya akan import template ini. Caranya di member area Tokopress,
download produk, lalu download file ini, Elementor template 10 homepage. Klik. Sekarang ke dashboard dulu. Cara upload ke website, hover ke template, lalu klik. Oh ya, sebelum di-upload file tadi agar dibuka dulu zip-nya teman-teman, atau di-unzip. Karena ada beberapa file template. Nah, ini dia template-nya, homepage pakaian pria. Kalau masih ragu, kita bisa lihat file PNG-nya teman-teman. Ini dia template yang saya ingin import. Sekarang, yang di-upload adalah JSON filenya. Yang ini ya teman-teman. Oke, tutup dulu. Lalu klik import template. Choose file. Lalu pilih filenya. Ingat yang JSON file ya. Lalu klik open. Import now. Nah, sekarang sudah berada di my template. Untuk menggunakannya, kita akan buat new page dulu teman-teman. Hover ke page, lalu klik add new. Berikan judul, misalnya home 1. Lalu di sebelah kanan, template pilih Elementor full width. Klik publish, dan edit with Elementor. Nah, judulnya ini saya akan sembunyikan dulu teman-teman. Balik ke edit page, scroll ke bawah, centang customize page layout, lalu centang hide site header title dan deskripsi. Setelah itu, klik publish, dan edit lagi dengan Elementor. Sekarang kita akan import template-nya, klik icon file ini, lalu klik tab My Template. Nah, ini dia template-nya, klik Insert. Maka sekarang desain sudah ditambahkan di page ini. Sembunyikan ini dulu. Kalian bisa lihat di sini ada hero image, call to action, ada button beli sekarang, scroll ke bawah. Nah, ini saya akan ganti nanti dengan kategori yang saya buat. Lalu, produk saya akan tampilkan di sini. Caranya, tampilkan Elementor widgetnya dulu. Sekarang hover ke tengah, lalu klik icon pensil ini. Di sebelah kiri, kita filter produk yang ingin ditampilkan. Misalnya, all produk, feature produk, on sale produk, best selling produk. Atau kita bisa panggil by kategori. Lalu pilih kategori, misalnya men. Maka akan tampil produk kategori tersebut. Untuk mengedit teksnya, hover ke teks, lalu klik icon pensil biru ini. Pada box editor, silakan ganti teksnya. Misal, pakaian pria. Kita juga bisa mengatur berapa row untuk produk yang ingin ditampilkan. Ini ada 5 row. Misal, saya ingin buat jadi 4. Tinggal ganti di produk per row-nya jadi 4. Lalu, number of produk kita bisa sesuaikan. Jadi 4 ataupun 8. Scroll ke bawah. Teks ini semuanya bisa kita ganti seperti yang saya contohkan tadi. Kita juga bisa menambah section. Caranya, klik tanda plus ini. Widget ini juga bisa kita copy paste. Untuk widget teks ini misalnya, klik kanan di icon pensil, lalu copy, setelah itu paste di sini. Pada kotak section yang baru, klik kanan, lalu paste. Untuk mengeditnya sama seperti tadi. Misal di sini saya akan isi dengan kategori pakaian wanita. Setelah itu saya akan copy widget produknya, klik kanan, copy, lalu paste di kotak section ini. Sekarang saya akan panggil kategori Women's.
Nah, maka akan jadi seperti ini. Saya suka dengan tampilannya, simple dan clean. Kita juga bisa mengganti gambar background ini. Caranya, klik section ini, lalu di editor, klik tab style. Lalu ganti image-nya, upload, pilih file. Saya sudah siapkan gambarnya ya. Ini dia, insert media. Maka jadi seperti ini teman-teman. Jika mau lebarnya full width, itu kita bisa edit di layout. Klik section paling atas, layout, lalu pilih content full width. Maka sekarang akan full width seperti ini. Oke, saya akan tetap gunakan box. Sekarang kita edit teksnya sama seperti tadi teman-teman. Klik ini, heading bisa diganti di sini. Begitu juga dengan subheading-nya. Sekarang lanjut ke widget button, klik icon pensilnya. Pada editor itu ada primary button dan secondary button. Di sini kita bisa ganti teksnya. Misal, beli produk. Nah, ini contoh saja ya. Begitu juga dengan secondary button-nya. Klik tab style untuk merubah tampilan button dari model kotak ini. Jadi pada border radius kita bisa tambahkan nilainya agar menjadi bulat seperti ini. Lalu pada tab hover, kita bisa ganti warna background-nya ketika di hover. Contoh, saya gunakan warna ini. Nah, sekarang ketika kita hover akan berubah warnanya seperti ini, teman-teman. Selain background, teks dan border juga bisa diganti warnanya sesuai dengan desain yang kalian suka. Kalian juga bisa menambahkan animasi, misal shrink. Nah, nanti ketika di hover akan mengecil atau shrink seperti ini. Lalu pada tab Advance, klik. Kita bisa menambahkan animasi entrance-nya juga. Misal saya pilih slide in up, maka akan slide up seperti ini. Oh ya, satu lagi, untuk menambah link pada tab Content Primary Button, link yang 7 itu bisa di-paste di sini, teman-teman. Atau juga menggunakan option yang ada, seperti link WhatsApp, atau web page yang lain, misalnya shop page ini. Atau ke link WooCommerce produk kita. Selain itu, kita bisa menambahkan icon pada button. Klik icon library, lalu ganti ikonnya, misal shop. Nah, ini dia, insert. Bisa kita taruh sebelum atau sesudah teks. Misalnya before text. Akan jadi seperti ini. Oke, sekarang lanjut. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Pada Elementor Page Builder, ini namanya section. Nah, di dalam section, kita bisa menambahkan kolom. Ini kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Untuk menambahkan kolom, klik kanan. Pada kolom bisa diduplikat juga seperti ini. Atau klik Add New Column. Untuk menyesuaikan jaraknya, klik tab Advance. Lalu pada editor, klik icon link ini. Sesuaikan marginnya, misal 10 px di kiri dan 10 di kanan. Maka akan ada jarak di sini. Oke, ini contoh saja, saya akan delete karena saya butuh 3 kolom saja. Untuk delete, klik kanan pada kolom, lalu delete. Untuk mengganti gambar, klik kolom, style, image, choose, lalu insert. Judulnya saya akan rubah misalnya menjadi pakaian pria.
Sesuaikan juga subheading-nya. Aksesoris saya biarkan dulu. Kolom diskon ini saya ganti gambarnya. Style, image, choose, lalu insert. Ganti title-nya. Saya akan buat 3 kategori. Satu lagi, pakaian wanita. Di read more, kita bisa tambahkan link page-nya nanti. Di bawah read more itu ada spacer, gunanya memberikan jarak agar tulisannya bisa berada di atas. Spacernya itu bisa diatur juga seperti ini. Nah, jangan lupa untuk klik update. Scroll ke bawah. Saya akan edit deskripsinya. Klik icon ini, lalu di box editor, misalnya seperti ini ya, layanan gratis antar, minimal 250.000. Ini contoh saja ya teman-teman. Kita juga bisa menambahkan section di bawah ini. Klik tanda plus, lalu pilih layout dengan, misal dengan 1 kolom, 2 kolom, atau 3 kolom. Misal saya pilih 2 kolom ya. Klik. Nah, sekarang kita bisa menambahkan widget. Di sebelah kiri, misal image, tinggal di-drag saja seperti ini, lalu tambahkan image-nya. Nah, bisa juga kita tambahkan widget seperti teks, map, icon, dan lain-lain. Cara kedua bisa menggunakan pre-template design. Klik icon file ini. Misal kita ingin menambahkan section. Pilih blok, ada versi free yang warna hijau insert ini, dan juga yang pro. Misal saya ingin insert desain blok ini, klik insert, get started. Nah, saya kebetulan sudah ada akun teman-teman. Untuk pertama kali, kalian harus sign up, create akun, setelah itu login. Lalu klik connect. Maka desain blok akan otomatis masuk di sini. Oke? Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Artinya, kalian bisa berkreasi sendiri dengan fitur yang ada. Saya delete dulu. Oke, sekarang kita lanjut. Balik ke atas. Pada 3 kategori ini, pakaian pria, aksesoris, dan pakaian wanita, saya akan buat page khusus. Misalnya pakaian pria. Nanti ketika diklik, maka akan masuk ke page khusus kategori pakaian pria saja. Oh ya, sebelumnya jangan lupa update ya teman-teman. Klik ini, lalu exit to dashboard. Lanjut ke tahap 3. Di langkah kedua, kita akan menambahkan page lainnya. Di dashboard, hover ke page, lalu add new. Berikan judul, contoh, pakaian pria. Pada template, pilih Elementor full width, lalu klik publish, dan edit with Elementor. Pada search widget, ketik TP. TP itu singkatan dari Toko Press. Jadi ini dia widgetnya, TP WooCommerce. Lalu kita drag ke section. Saya akan pilih filter by kategori, pilih kategori Men's. Oh ya, di sini saya mau buat 3 row dengan 6 produk. Jadi 3 di atas, 3 di bawah seperti ini. Ini saya rasa header dengan konten terlalu mepet ya. Jadi saya akan kasih jarak dulu atau space. Klik ini, lalu drag widget spacer di sini. Beri jarak. Oke, cukup. Nah, inilah contoh untuk menambahkan page produk khusus satu kategori. Lalu klik update. Sekarang kita akan menambah page lainnya. Kembali ke dashboard, ke page, lalu add new.
Contoh, saya akan membuat page kontak us. Pada template, pilih Elementor Full Width. Lalu saya akan hide site title-nya, centang custom page layout, lalu hide. Klik Publish, dan Edit with Elementor. Saya akan gunakan pre-template design. Klik icon file. Kalian bisa gunakan page atau blog ya teman-teman. Pilih yang free saja. Pada kategori, pilih kontak. Contoh, saya akan insert desain ini. Oke, ini dia desainnya. Tinggal kita edit. Sesuaikan map-nya. Klik map. Lalu pada editor, sesuaikan lokasinya. Misal saya gunakan alamat ini. Begitu juga dengan emailnya, bisa diganti di sini. Sesuaikan juga akun media sosial yang dimiliki. Misalnya saya tidak punya Google+, Dribbble, dan Twitter, itu kita bisa delete teman-teman. Seperti ini. Untuk linknya, misal FB fanpage. Link itu bisa di-paste di sini ya. Begitu juga dengan Instagram dan YouTube. Setelah itu, klik update. Satu lagi, saya akan menambahkan page about us. Cara menambahkan page, saya rasa kalian sudah paham ya teman-teman. Ini sebagai contoh saja. Oke, saya publish page-nya. Dan edit dengan Elementor. Agar lebih cepat, saya akan gunakan pre-template design. Kategori, saya cari about. Nah, saya akan pilih desain ini. Insert. Tinggal edit teksnya. Saya ganti jadi about us. Pada style, kita bisa merubah warna fontnya. Contoh seperti ini. Pada typography, kita juga bisa mencari font yang sesuai. Saya akan cari Montserrat. Nah, ini dia. Lalu ini saya edit juga, misalnya nama toko baju online. Style, warna font saya ganti jadi hitam. Lalu lanjut ke foto, hover ke sini. Misal ini, lalu klik insert. Gambar ini juga kita ganti. Choose image, insert. Untuk teks lainnya, tinggal disesuaikan dengan deskripsi website masing-masing. Warna font saya ganti dengan yang lebih gelap. Nah, ini agar gampang dibaca. Saya rasa ini sudah bagus. Sekali lagi, ini saya hanya memberikan contoh saja. Jadi kita bisa membuat page dengan mudah menggunakan Elementor Page Builder dan juga TokoPress. Oke, sudah jadi. Jangan lupa untuk klik update. Langkah ketiga, yaitu menambahkan menu. Setelah membuat page, sekarang kita akan menambahkan menu di website. Caranya, dari dashboard, hover ke appearance, lalu klik menu. Buat nama menu, contoh main menu. Lalu klik create menu. Nah, lalu di sebelah kiri, centang page-nya. Saya pilih home, about, dan contact us. Lalu tambahkan. Urutan menu bisa di-drag saja seperti ini. Navigation label itu bisa kita ganti, misalnya jadi home. Lalu, saya akan buat menu kategori. Tambahkan custom link pada URL. Berikan tanda tagar agar tidak terhubung ke link yang lain. Link teksnya kategori, lalu add menu. Saya akan drag ke atas di bawah home. Nah, sekarang saya akan tambahkan page kategori pakaian pria. Centang dan add to menu. Drag ke sini agar menjadi submenu dari kategori. Lalu save menu. Sekarang untuk menampilkan menunya di website, klik tab Manage Location. Lalu pada Site Navigation menu, pilih menu yang kita buat tadi, yaitu Main Menu. Lalu klik Save.
Sekarang lihat websitenya, hover ke sini, klik Visit Site. Nah, menu sudah ditambahkan di header, Home, Kategori, About, dan Contact Us. Oh ya, satu lagi, saya ingin menampilkan page home ini pada halaman depan website. Jadi ketika domain diakses, nah yang tampil itu masih halaman shop page ini. Sekarang saya akan rubah settingnya. Di dashboard, hover ke setting, lalu klik reading. Centang static page, lalu pada homepage pilih page-nya. Ini dia home 1. Save. Oke, sekarang saya refresh dulu page-nya. Nah, sesuai yang saya inginkan, page home 1 menjadi halaman depan website. Sampai sini, sebenarnya secara keseluruhan website kita sudah ready ya teman-teman. Lengkap dengan kategori dan page lainnya. Oh ya, sebelum lanjut, saya akan masukkan dulu link page pakaian pria di sini. Buka page-nya. Saya akan copy URL. Nah, di sini saya akan edit dengan Elementor. Lalu di Read More, saya akan masukkan linknya. Link option, open in new window, lalu update. Bisa klik preview change-nya. Nah, sekarang ketika diklik akan seperti ini, masuk ke page kategori pakaian pria. Oke, kembali ke sini. Sekarang kita cek dulu responsif desainnya, teman-teman. Hover ke sini, klik. Nah, sekarang akan terlihat seperti ini jika di tablet. Saya rasa sudah cukup bagus ya. Lanjut di mobile phone. Ini juga sudah sangat mobile friendly. Jadi ketika diakses pada perangkat mobile, desainnya akan mengikuti seperti ini, teman-teman. Oke, sudah cukup bagus. Sekarang saya tutup dulu jendela browser lainnya. Oke, lanjut. Kita tinggal menyesuaikan saja seperti logo, favicon, warna, font, dan lainnya, agar website menjadi lebih serasi di setiap page-nya. Oke, sekarang kita sudah sampai di tahap 4, yaitu Customize. Langkah pertama, kita akan mengcustomize theme-nya secara general. Tujuan dari Customize adalah menyerasikan warna, font secara global, agar tampilan website sama antara page satu dengan yang lainnya. Caranya, dari dashboard, hover ke Appearance, lalu klik Customize. Yang pertama itu adalah Site Identity dan Favicon. Site Title dan Tagline, jika ingin dirubah juga bisa diupdate dari sini. Mobile Browser Tab Color, itu misal kita pilih warna biru. Nah, nanti ketika diakses pada mobile browser, tab di atasnya akan muncul biru seperti ini, teman-teman. Seakan-akan jadi satu dengan browsernya. Scroll ke Favicon. Site Favicon, itu yang ini ya, logo kecil, biasanya juga ada pada tab browser. Oke, sekarang saya tambahkan gambarnya. Saya sudah siapkan. Tinggal open. Lalu pilih Group Image jika perlu ya. Nanti kira-kira jadi seperti ini. Lalu klik Publish. Balik ke Customize awal. Lanjut ke Homepage Setting. Nah, di sini sudah benar, saya menggunakan page home 1 sebagai halaman depan website. Lanjut ke theme setting general. Pada typography, klik. Di body text, saya mau seragamkan font untuk body text-nya. Kita lihat dulu font apa yang dipakai. Caranya, lihat di sini pada tab Style, Typography,
family Open Sans. Nah, ini juga body text. Balik ke Customize, body font family, ketik Open Sans. Pada link text, kita juga bisa custom warna sesuai desain. Misalnya seperti ini. Link text ketika di hover, contoh warna ini. Lanjut ke heading text. Di heading text, saya akan menggunakan font ini. Montserrat. Oke, balik ke Customize. Ketik Montserrat. Yap, ini dia fontnya. Pilih. Sekarang, font pada title produk sudah berubah. Nah, di sini juga ada option merubah warna fontnya. Yang lain saya biarkan, ikut default-nya saja. Sekarang balik. Lanjut ke side top bar. Top bar itu yang paling atas. Ini dia. Ada juga pilihan hide top bar agar tidak terlihat. Bisa ganti warna, klik, lalu warna yang diinginkan. Pada layout teks, kita bisa atur mau di kanan, kiri, atau di tengah. Warna teks juga bisa disesuaikan. Untuk mengganti teks bisa dari sini, tinggal langsung dirubah saja. Jarak barnya juga bisa diatur seperti ini, teman-teman. Gunakan top padding untuk di atas, juga bottom padding untuk di bawah. Klik Publish. Back, lalu lanjut ke Site Header Navigation menu. Scroll ke Color Scheme. Di sini kita bisa ganti warna untuk header menunya. Sticky maksudnya ini ya. Ketika di scroll, menunya akan tetap ada seperti ini. Nah, warna sticky menu kita ketika di scroll juga bisa kita ganti. Misalnya saya pilih warna ini. Nah, sekarang ketika di scroll dia akan berubah seperti ini. Oke, saya clear dulu warna awal. Custom padding default. Lanjut ke brand. Brand type saya pilih logo dengan gambar. Select image. Bisa juga di drag seperti ini. Lalu insert. Dan resize. Misal 55px. Nah, sekarang scroll ke bawah. Untuk alignment menu, kita bisa taruh di tengah atau di kanan. Nah, untuk font dan size-nya bisa dirubah juga di sini. Oke, yang lain saya pakai default saja. Klik Publish. Balik, lalu lanjut ke site header title dan deskripsi. Header title deskripsi yang dimaksud itu, tunggu sebentar. Nah, yang ini teman-teman. Kita bisa ganti warna background-nya agar serasi. Saya pilih warna ini, biru, dan publish. Balik ke sini, refresh. Nah, akan jadi seperti ini, solid background dengan warna biru.
Balik lagi ke sini teman-teman, lanjut. Header background image. Ini untuk mengganti warna solid tadi dengan background gambar. Jadi bisa menggunakan image sebagai backgroundnya. Kalian bisa upload image-nya di sini, oke? Yang lainnya saya akan gunakan mode default-nya saja. Balik untuk breadcrumb. Sidebar, komen, dan lainnya saya akan biarkan ke mode default. Langsung ke side footer. Klik pada background color di footer. Saya mau ganti dengan warna biru agar serasi. Lalu text layout-nya bisa diatur, misal mau taruh di kiri, tengah. Nah, text color saya sesuaikan juga warnanya. Dan teksnya bisa diisi di sini, sesuaikan ya dengan websitenya. Ini contoh saja. Custom padding, kalian bisa atur juga seperti ini. Untuk jarak top dan bottom paddingnya. Terakhir, klik Publish. Yang lain, side back to top, image size dan optimization, saya biarkan mode default saja. Jika sudah, di-publish. Oke, sekarang saya tutup dulu. Oh ya, jangan takut untuk merubah setting, customize, dan lainnya. Itu tidak mungkin error, teman-teman. Tapi kalau kalian bingung, bisa reset ke setting awal. Caranya, dari dashboard ke appearance, lalu klik theme setup. Dan start dari awal lagi, oke? Saya tutup browsernya dulu. Ini saya cancel saja. Nah, sekarang kita lanjut untuk setting customize WooCommerce. Dari dashboard, hover ke appearance, klik customize. Lalu klik theme setting WooCommerce. Mulai dari atas, klik WC General. Lihat di kanan page otomatis ke shop page. Nah, di sini kita bisa ganti text cell yang ini menjadi diskon misalnya. Lalu background, biar gampang di notice, kita akan ganti warnanya menjadi merah. Text color sudah pas. Sold out, kalian juga bisa sesuaikan ya warnanya. Saya tetap default. Rating saya juga biarkan default saja. WooCommerce button yang ini nanti saja saya ganti. Ini default saja dulu. Oke, publish. Back. Lanjut ke WooCommerce shop page. Untuk gridnya menggunakan 12/12. Artinya di sini ada 4 row. 1, 2, 3, 4. Number of product 12. Kalian bisa atur jadi 10, 15, itu terserah ya. Karena 12 maka akan ada 3 kolom. Kali 4, jadi 12 produk per page-nya. Pada shop page element, saya akan centang truncate ini, agar title produk tidak ada spasi. Cukup satu line saja. Centang, sekarang akan terlihat rapi seperti ini. Lanjut ke produk box background. Box pada produk yang ini ya. Ini kita bisa ganti warnanya, misal seperti ini. Nah, ini bisa diatur sesuai desain teman-teman, oke? Border, title, product price color, itu juga bisa disesuaikan warnanya. Scroll lagi ke bawah, untuk button text bisa diganti juga, misal shop now. Ini contoh saja ya. Saya akan ganti warna backgroundnya agar serasi. Misal warna biru ini. Text color jadi putih. Bordernya juga saya sesuaikan saja. Background color hover, jadi ketika di hover saya ingin warnanya hijau seperti ini. Lanjut ke WhatsApp button, yang ini ya.
Teks misal kita ganti jadi chat now. Oke, background color saya pakai warna ini saja. Lalu border putih misalnya. Text color hitam saja. Jadi ketika di hover, saya pakai warna hijau. Ya, seperti ini. Lalu teks warna putih. Maka jadinya seperti ini, teman-teman. Oke, sudah semua. Sekarang klik publish. Back. Sekarang lanjut ke single produk. Nah, untuk ke single produk, klik detail salah satu produknya di sini. Nah, pada single produk layout bisa diatur juga image mau ada di kiri atau di kanan. Nah, seperti ini misalnya. Produk title color. Kita bisa ganti juga, misal warna ini, agar serasi ya. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada social share yang bisa kita drag urutannya. Misal Twitter, saya taruh di sini. Kalian juga bisa pilih yang mana mau diaktifkan ya. Klik saja ikon mata ini. Lalu lanjut button text. Silakan rubah teksnya di sini. Font size saya pakai yang ukuran 0,8. Lalu background, saya pilih warna ini lagi. Nah, ini warnanya akan aktif ketika customer sudah memilih opsi size dan juga color. Oke. Button hovernya juga bisa diatur. Lanjut ke WhatsApp button. Ganti teks di sini agar sama font size-nya, saya akan buat 0,8. Border sesuaikan dan teks warna putih. Jadi di sini sebenarnya hanya customize warna agar sesuai dengan desain yang kita inginkan. Scroll ke product tabs. Product tabs itu yang ini ya. Di product tabs kalian bisa disable semuanya atau salah satu. Caranya tinggal dicentang saja. Contoh seperti ini. Untuk deskripsi juga bisa diganti sesuai yang kalian inginkan. Begitu juga dengan tab warna title. Lanjut ke paling bawah, related product yang ini ya. Kita bisa sesuaikan juga warna title-nya dan jumlah list produk. Misal 5 produk, maka jadi seperti ini. Oke, sekarang sudah semua ya. Dan tampilan single page juga sudah serasi, baik warna dan font-nya. Terakhir, jangan lupa klik publish. Balik. Lanjut ke cart page. Sebelumnya, saya jelaskan dulu dari single produk. Ketika customer sudah memilih size dan color, lalu klik beli sekarang. Nah, di sini akan muncul pop-up button. Untuk customize settingnya, itu ada yang ini ya, add to cart pop-up. Klik. Nah, kalian bisa setting di sini, oke? Ketika konsumen melanjutkan klik view cart, nah inilah halaman cart page-nya. Settingnya itu ada di sini. Kalian bisa atur sesuai desain masing-masing ya. Ini adalah desain bawaan dari theme TokoPress. Oke, seperti ini. Balik. Customize untuk checkout dan lainnya, itu kalian bisa atur sendiri sesuai dengan desain yang diinginkan. Ini semuanya saya biarkan mengikuti versi default-nya saja. Sekarang jika kita lihat ke home, klik logo. Sekarang website toko online kita sudah jadi seperti ini, teman-teman.
Ketika diklik ke halaman single page, desainnya juga sudah serasi. Tampilannya pun simple dan clean. Ini sesuai yang saya inginkan. Jangan lupa untuk publish setelah selesai mengedit. Oke, ini saya tutup dulu. Cara menambahkan kode kupon diskon. Pertama, dari dashboard, hover ke WooCommerce, lalu klik kupon. Untuk pertama kali, bisa klik Create First Coupon atau Add Coupon, yang mana saja boleh teman-teman. Klik, lalu buat kode kupon, misalnya kupon 001. Isi deskripsi, agar kita ingat ya, misalnya kupon diskon 10%. Pada tab General ada 3 tipe diskon. Yang pertama, by percentage diskon, artinya potongan harga berdasarkan persen. Misal, saya beli 2 baju masing-masing harga 100.000, kan total menjadi 200.000. Dengan kode potongan 10%, maka akan dikurangi 20.000, menjadi 180.000. Yang kedua, fixed card diskon. Artinya, diskon potongan tetap atau fix untuk semua produk. Misal nilai potongannya 50.000, ketika ada yang membeli 2 baju dengan total harga 200.000, dengan menggunakan fix diskon 50.000, maka total bayar menjadi 150.000. Yang ketiga, fix produk diskon. Artinya, diskon produk untuk produk pilihan tertentu yang sudah kita set potongannya. Misal 20.000 per produk. Jadi contoh konsumen membeli 3 produk masing-masing harga 100.000. Total menjadi 300.000. Dengan kode kupon ini maka potongannya menjadi 60.000, berarti 20.000 per produknya. Oke, paham ya? Untuk contoh saya coba yang paling umum dengan diskon percentage. Pilih amount-nya misalnya 10%. Persennya tidak usah ditulis, cukup 10 itu saja. Allow free shipping-nya bisa dicentang. Nah, ini artinya kita yang menanggung biaya kirimnya ya. Untuk expiry date-nya itu bisa di-set. Di sini contohnya kupon berlaku sampai 31 Agustus misalnya. Lanjut ke usage restriction. Di sini kita bisa buat untuk minimum atau maksimum spend-nya. Saya kosongkan saja. Individual use only, saya cek agar tidak bisa digabung dengan kode kupon lainnya. Exclude sale item juga saya centang. Jadi kode kupon tidak berlaku pada produk yang sedang sale. Kode kupon juga bisa dibuat khusus untuk produk atau kategori tertentu. Tinggal search saja seperti ini, produk atau kategorinya, maka kode kupon hanya berlaku untuk produk dan kategori tersebut. Oke. Lanjut ke usage limit. Usage limit per kupon bisa dibatasi, misal untuk 1 kali. Limit usage to X item, ini untuk fix produk diskon ya. Kita bisa set juga limit per usernya, misal untuk 2 kali per user. Oh ya, kode kupon juga bisa dibuat otomatis menggunakan generator kupon code ini. Oke, sekarang klik publish. Sekarang jika klik kupon, maka ada list kode kupon yang kita buat tadi. Nah, kalian juga bisa menambahkan kode kupon lainnya di sini, oke? Sekarang kita tes websitenya dengan belanja melalui mobile phone. Misalnya, saya tertarik dengan jaket kulit keren ini. Klik detail. Setelah yakin, saya pilih size L. Klik beli sekarang. Lalu view cart. Saya masukkan kode kuponnya di sini. Kita terapkan. Maka saya akan mendapat potongan 10%. 25.000 ya. Dari harga 250.000. Oke, saya lengkapi pesanannya. Bagusnya form bawaan dari Tokopedia itu simple seperti ini. Tinggal masukkan kecamatan, maka biaya ongkirnya otomatis terisi. Total tagihan menjadi 253.000. Oke, tinggal klik buat pesanan.
Sekarang saya tinggal bayar ke rekening tersebut. Pada dashboard toko online, jika ada pemesanan, itu akan tercatat di WooCommerce. Klik order. Nah, ini dia, order by Agus. Status belum bayar. Bagusnya Tokopedia itu sudah ada follow up WhatsApp button. Nah, ini kita tinggal klik saja, lalu kirim pesannya ke Agus. Bagaimana di mobile phone? Nah, untuk di mobile phone, saran saya gunakan saja browser. Karena di aplikasi WordPress dan WooCommerce itu kurang lengkap, teman-teman. Oke, sekarang saya login di browser. Tampilan dashboard juga sudah mobile friendly dan sama dengan di desktop. Klik menu, hover ke WooCommerce, order. Nah, kalau di smartphone, tinggal klik follow up buttonnya, langsung kirim pesan ke customer. Setelah customer selesai membayar, pada dashboard klik, ada rinciannya ya, seperti ini. Pada status bisa diupdate. Misal pesanannya sudah selesai, pilih. Terakhir tinggal di save ya teman-teman. Oke. Di dashboard desktop kita bisa lihat WooCommerce, order, status pesanan sudah selesai. Pada WooCommerce report, klik di sini. Nah, di sini tercatat semua report penjualan selama seminggu. Lalu pada customer report, di sini ada statistiknya juga. Nah, jika kalian hover ke analitik revenue, di sini tercatat pembukuan penjualan yang otomatis akan ditambahkan di sini. Reportnya ini juga bisa di-download file CSV-nya. Klik saja link download ini. Oke. Nah, ini dia, kita sudah sampai di akhir tutorial cara membuat website toko online. Websitenya pun sudah launching dan siap dipromosikan. Selamat ya teman-teman, semoga ini bisa memberikan manfaat bagi yang mau memulai bisnis online. Sambil belajar hal baru dan usaha, kita bisa menekan kos biaya belasan juta, bahkan puluhan juta untuk membuat website e-commerce. Nah, jika kalian ada pertanyaan, silakan hubungi saya melalui email yang ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.